Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, 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 ceria. Nah, kali ini bertemu kembali dengan Ustazah Dita. Kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan dua pecahan campuran. Pengertian pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Contohnya 4 1/2 dan 6 2/5. Ya, hari ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sebelumnya kalian tadi sudah tahu ya apa arti dari pecahan campuran. Nah, jadi contohnya 2 1/3. Ini adalah contoh dari pecahan campuran. Nah, gimana caranya agar menjadi pecahan biasa? Caranya adalah yang pertama, kalian mengalihkan dulu penyebut dengan bilangan bulatnya. 3 kali 2 sama dengan 6. Selanjutnya kita tambahkan ke pembilangnya. Jadi setelah dikalikan lalu ditambahkan ya. 3 kali 2 sama dengan 6 ditambah 1 jadi sama dengan 7. 7 ini menjadi pembilangnya, angka yang di atas. Nah, penyebutnya gimana? Penyebutnya tetap. Jadi penyebutnya tetap 3. Maka pecahan campuran 2 1/3 kalau diubah menjadi pecahan biasa, maka jawabannya adalah 7/3. Lanjut ke contoh yang kedua. Misalnya 7 2/4. Nah, perhatikan ya. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, caranya dikalikan dulu lalu ditambah. Ingat ya, dikalikan dulu lalu ditambah. Nah, kita hitung yuk. 4 kali 7 sama dengan 28. Ya betul. 4 kali 7 28. Lalu ditambahkan angka 2. 28 ditambah 2 berapa? Ya betul, 30. Nah, penyebutnya tetap 4. Jadi 7 2/4 jika diubah menjadi pecahan biasa adalah 30/4. Lanjut ya, contoh yang ketiga. 5 1/7. Caranya tadi gimana? Ya, dikalikan dulu lalu ditambah. 7 kali 5 35 ditambah 1 36. Penyebutnya tetap. Nah, jadi cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa caranya adalah dikalikan dulu penyebut dengan bilangan bulatnya lalu ditambah ke pembilangnya. Jadi totalnya itu adalah sebagai pembilang. Penyebutnya gimana, Us? Penyebutnya tetap. Paham ya? Belajar matematika bersama Ustazah Dita. Matematika mudah. I love mathematics. Nah, selanjutnya kita belajar penjumlahan dua pecahan campuran. Langkahnya adalah harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Contohnya 2 1/4 ditambah 3 2/4. Nah, caranya adalah kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya masih ingat kan? Dikalikan dulu lalu ditambah. Ingat ya, penyebutnya tetap. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Penyebutnya tetap. Nah, selanjutnya 4 dikali 3 lalu ditambah 2. 4 dikali 3 12 ditambah 2 14. Penyebutnya tetap ya. Nah, kalau sudah seperti ini kalian tinggal
menjumlahkan pembilangnya saja karena penyebutnya sudah sama. Jadi penyebutnya tetap 9 ditambah 14 sama dengan berapa? 23. Jadi 21/4 ditambah 3 2/4 hasilnya adalah 23/4. Lanjut ya, contoh yang kedua. Misalnya 5 2/7 ditambah 3 1/3. Nah, menjumlahkan dua pecahan campuran caranya harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya dikalikan lalu ditambah. 7 kali 5 sama dengan berapa? 35. Ditambah 2 sama dengan 37. Nah, penyebutnya tetap 7. 3 kali 3 sama dengan 9. Ditambah 1 menjadi 10. Penyebutnya tetap. Nah, coba perhatikan. Penyebutnya sama atau tidak ya? Oh, ternyata tidak sama, jadi harus kita samakan dulu. Sebelumnya kita sudah pernah belajar ya, cara menyamakan penyebut dengan mencari KPK-nya. Nah, KPK dari 7 dan 3 adalah 21. 21 dibagi 7 sama dengan 3 dikali 37. Selanjutnya 21 dibagi 3 sama dengan 7 dikali 10. Nah, ayo kita hitung. Nah, 3 kali 37 sama dengan 111. 7 kali 10 sama dengan 70. Kalau penyebutnya sudah sama, kalian menjumlahkan pembilangnya saja. 111 ditambah 70 sama dengan 181 per 21. Paham ya? Jadi menjumlahkan dua pecahan campuran, caranya harus kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, ya. Selamat mengerjakan latihan soal yang ada di modul 1, penjumlahan dua pecahan campuran. Belajar matematika bersama Ustazah Dita, matematika mudah. I love mathematics. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan dua pecahan campuran. Ingat ya, kalau menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran, caranya yang pertama adalah harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Ingat ya, jadi pecahan campurannya harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, langsung ke contoh soal yang pertama. Misalnya 4 1/2 dikurangi 1/3. Ingat ya, sebelum mengurangkan pecahannya, pecahan campurannya diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Masih ingat kan caranya? Dikalikan dulu, lalu ditambah. Dikalikan dulu, lalu ditambah. Mari kita hitung bersama-sama. 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Ingat, penyebutnya tetap. Selanjutnya 1/3 diubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 1 sama dengan 3. Ditambah 1 jadi 4. Ingat, penyebutnya tetap. Nah, kalau sudah menjadi pecahan biasa semua, langkah selanjutnya adalah kita lihat penyebutnya sudah sama atau belum. Oh, ternyata belum sama penyebutnya. Jadi kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Masih ingat kan? Menyamakan penyebut caranya adalah mencari KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecil, kelipatan yang sama yang terkecil, ya. Nah, kalau ada angka 2 dan 3, kita menyamakannya, kita jadikan per 6. Kenapa per 6? Karena KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Jadi penyebutnya sama dengan 6. Ingat ya. Nah, kalau sudah, caranya dibagi dulu lalu dikali, ya. 6 dibagi 2 berapa? 3 dikali 9. Nah, kalau sudah, 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 4. Nah, jadi kita hitung ya. Penyebutnya 6, sudah sama. 3 kali 9 27,
2 kali 4, 8. Jadi jawabannya adalah 19/6. Ya, jadi caranya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan bulat. Langsung ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Misalnya 5, 2/3 ditambah 2. Nah, perhatikan soal berikut. Jadi 5, 2/3 ini adalah pecahan campuran. Nah, sedangkan 2 ini adalah bilangan bulat. Nah, gimana cara mengerjakannya? Caranya adalah kita menjumlahkan bilangan bulatnya terlebih dahulu. 5 ini adalah bilangan bulat. Jadi 5 ditambah 2. Kemudian kita tambahkan pecahannya. Nah, jadi kita menjumlahkan bilangan bulatnya terlebih dahulu, lalu ditambahkan dengan pecahannya. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 7 ditambah 2/3, jadi hasilnya 7, 2/3. Mudah kan? Nah, contoh yang kedua. Misalnya 5, 1/3 dikurangi 1. Nah, perhatikan ya, 5, 1/3 ini adalah pecahan campuran, sedangkan 1 adalah bilangan bulat. Cara mengerjakannya adalah kita dikurangi ya, bilangan bulatnya. Setelah itu kita tambahkan pecahannya. Jadi ditambahkan ya, bukan dikurangi. Yang dikurangi cukup bilangan bulatnya saja. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Ditambah 1/3, jadi hasilnya adalah 4, 1/3. Mudah kan? Belajar matematika bersama Ustazah Dita, matematika mudah, I love mathematics. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kalian tadi saat mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran, jika hasilnya pembilang lebih besar dari penyebut, seperti contoh berikut ini, pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran. Ustazah ulangi, jadi jika kalian mengerjakan operasi hitung pecahan, jika hasilnya pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita bisa mengubahnya menjadi pecahan biasa. Jadi, jika hasil penjumlahan atau pengurangan hasilnya pembilang lebih besar dari penyebut, kita bisa mengubahnya menjadi pecahan biasa. Nah, caranya gimana? Perhatikan baik-baik ya. Jadi caranya adalah misalnya 7/2, 7 dibagi 2, dan bersisanya berapa? Nah, 7 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, masih sisa kan? Karena 3 kali 2. Nah, karena 3 dikali 2 adalah 6, jadi 7 dikurangi 6 masih sisa 1. Saya ulangi, 7 dibagi 2 sama dengan 3 dan bersisa 1. Nah, kita menuliskannya menjadi pecahan campuran adalah seperti ini. 3 menjadi bilangan bulatnya yang ada di depan. Nah, sisanya 1 ini menjadi pembilang. Lalu penyebutnya gimana? Penyebutnya tetap 2. Jadi 7/2 jika diubah menjadi pecahan campuran hasilnya adalah 3, 1/2. Ya. Ayo kita coba lagi mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Misalnya adalah 13/6. Nah, pembilang lebih besar dari penyebut, kita bisa mengubah menjadi pecahan biasa. Caranya 13 dibagi 6, hasilnya berapa dan bersisa berapa? Mari kita hitung. 13 dibagi 6, hasilnya 2. Karena 6 kali 2 adalah 12, berarti masih sisa 1. Maka hasilnya adalah 2, 1/6. Coba kita cek ya, kalau pecahan campurannya menjadi pecahan biasa, apakah hasilnya 13/6?
Caranya tadi dikali lalu ditambah 6 kali 2, 12. 12 tambah 1, 13 per 6. Nah, hasilnya sama kan? Jadi caranya seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan 3 pecahan berturut-turut. Contohnya adalah 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4. Caranya kita harus melihat penyebutnya apakah sudah sama atau belum. Nah, ternyata ini belum sama penyebutnya. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Nah, karena 3 pecahan, jadi kita harus mencari KPK 3 penyebut, 2, 3, dan 4. Kita mencari kelipatannya dulu ya. Kelipatan 2. 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, 2 kali 6, dan seterusnya. 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 4, 12, dan seterusnya. 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8, 4 kali 3, 12. Nah, dari sini kita akan menemukan KPK dari 2, 3, dan 4 adalah 12. Jadi KPK dari 2, 3, dan 4 adalah 12. Maka kita menyamakan penyebutnya menjadi 12 semua. Nah, kalau sudah, kita kerjakan seperti video sebelumnya. 12 dibagi 2, 6 kali 1. 12 dibagi 3, 4 kali 1. 12 dibagi 4, 3 kali 1. Jadi hasilnya adalah 6. 6 per 12 ditambah 4 per 12 ditambah 3 per 12. Penyebutnya sudah sama 12. 6 ditambah 4 adalah 10. 10 ditambah 3 adalah 13. Nah, perhatikan, ternyata pembilangnya lebih besar dari penyebut. Jadi kita ubah menjadi pecahan campuran ya. 13 dibagi 12 adalah dapat 1. Jadi bilangan bulat. Sisanya 1 jadi pembilang. Per penyebutnya tetap 12. Nah, ini cara yang pertama. Ada cara yang kedua, yaitu kita menjumlahkan 2 pecahannya dulu. Jadi ini cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kita menjumlahkan 2 pecahannya terlebih dahulu. Kalau sudah, baru kita tambahkan 1 pecahan lagi. Jadi kita mengerjakan 2 pecahannya dulu. 1 per 2 ditambah 1 per 3. Kita samakan penyebutnya. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. 6 dibagi 2 dapatnya 3 kali 1. 6 dibagi 3 dapatnya 2 kali 1. Hasilnya 3 per 6 ditambah 2 per 6. Hasilnya adalah 5 per 6. Nah, kita sudah ketemu hasil dari 1 per 2 ditambah 1 per 3. Selanjutnya kita tambahkan ke pecahan yang ini, 1 pecahan ini yang belum, tambah 1 per 4. Nah, kita cari KPK-nya 6 dan 4. Ternyata KPK-nya adalah 12. 12 dibagi 6 dapat 2 kali 5. 12 dibagi 4 dapat 3 kali 1. Jadi hasilnya adalah 10 ditambah 3 sama dengan 13 per 12. Pembilang lebih besar dari penyebut, kita jadikan pecahan campuran 1 per 12. Nah, coba perhatikan, hasilnya sama ya, 1 per 12. Jadi ada 2 cara. Cara yang pertama kita jumlahkan sekaligus langsung 3 pecahan. Ada juga cara yang kedua, kita jumlahkan 2 pecahan terlebih dahulu, baru ditambahkan 1 pecahan yang belum ditambahkan. Gitu ya caranya. Mudah kan? Belajar matematika bersama Ustazah Dita. Matematika mudah. I love mathematics. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah menyimak dengan baik video pembelajaran dari Ustazah Dita. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Dan untuk anak-anakku, tetap semangat belajar di rumah, patuh kepada ayah dan bunda, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa tetap tertib beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.